Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjutkan ke chapter 156. Gak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk ke pembahasan. Pertarungan Raja Gila Rahu dan Dewa Rulai ini adalah pertarungan perjanjian, dan mereka akan sama-sama fokus dalam pertarungan ini. Mereka berdua akan memberikan pukulan terhebat masing-masing pada lawan yang dimana setiap pukulan dapat membuatkan cedera yang parah. Raja Gila berpikir kenapa Rulai mau melakukan pertarungan ini dan mempertaruhkan nyawanya. Raja pun menganggap Dewa Rulai akan mengajak dirinya untuk mati bersama. Tapi Dewa Rulai pun menjawab, tidak ada yang akan mati selama kamu kalah duluan. Dan Raja pun menganggap hal itu adalah mustahil, karena sabetan pedang iblis akan menyayat tubuh sang dewa secara perlahan sampai hancur. Dan serangan itu secara tidak langsung membuat musuh tak mampu berkutik dan akhirnya Raja bisa membunuh dan mengalahkannya. Tapi Dewa Rulai menganggap jika dirinya mampu menahan semua tebasan sang Raja. Dan jika sang dewa mampu menjangkau tubuh sang Raja, maka dia akan bisa menemukan kelemahan Raja Gila. Dan secara mengejutkan, Dewa Rulai mampu menembus dada sang Raja Rahu menggunakan tinjunya. Hal ini membuat sang Raja terjatuh sekaligus terkejut bahwa dirinya tak mampu menahan pukulan dari Dewa Rulai. Akhirnya pukulan telak dari sang Dewa Rulai membuat Raja mengakui kekalahannya. Dan ternyata semua pertarungan tadi hanyalah mimpi yang diciptakan Dewa Rulai pada Raja Gila. Dan tidak benar-benar terjadi di dunia nyata. Mimin pun mengucapkan, selamat, kalian semua telah tertipu oleh komik ini. Hahaha. Dewa Rulai yang dalam bentuk Asura menganggap bahwa mimpi ini adalah sebuah jawaban dan penyelesaian. Sang Raja pun bertanya, apa kamu sedang mempermainkanku, Rulai? Dan Dewa Rulai pun menjawab, tidak sama sekali, aku tak mempermainkanmu. Tapi meskipun itu hanya mimpi, dalam dunia nyata ceritanya akan sama. Apakah dalam mimpimu tadi kamu merasakan kekuatanmu terbatas? Tidak kan? Tapi Raja tak terima, dia hanya bertarung dalam mimpi dan ingin bertarung di dunia nyata. Dan Dewa Rulai pun mulai mengatakan jika itu dilakukan di dunia nyata dan hasilnya sama, apa kau akan menerima hal itu? Hei Raja Asura, pikirkan dulu baik-baik. Apakah dirimu akan menemukan hasil yang berbeda dengan mimpimu? Jika hal itu benar ingin kau lakukan, maka aku tidak akan menahan kekuatanku. Dan kamu tahu kan, akhir dari pertarungannya akan seperti apa? Jika kamu benar-benar akan melakukan itu, kukatakan kamu tak akan mampu melawanku. Dan kemungkinan terburuknya adalah kita akan sama-sama mati, kata Dewa Rulai. Ini benar-benar bodoh dan aku akan sangat kecewa padamu dengan cara yang seperti ini. Raja Gila yang keras kepala tetap membantah Dewa Rulai dan dirinya tak takut mati. Jika memang harus mati, dia akan menerima hal itu. Dewa Rulai pun terus menasihati sang Raja Gila yang keras kepala ini. Menurut Dewa Rulai, pertarungan sampai mati hanyalah boleh dilakukan untuk mempertahankan sesuatu yang paling berharga dalam hidup. Dan saat ini, apakah pertarungan ini pantas karena tak ada apapun yang akan dipertahankan. Selain itu mereka juga sudah saling kenal cukup lama dan Dewa Rulai pun paham dengan ambisi sang Raja Gila. Dewa Rulai pun mulai bertanya, Raja Asura, sebenarnya apa ambisi terbesarmu? Raja pun menjawab, ambisi terbesarku adalah balas dendam dengan surga. Surga memang pernah menyerang Asura, tapi Asura juga pernah menyerang surga. Lalu jika cara itu terus dilakukan, mau sampai kapan hal itu akan berakhir, kata Dewa Rulai. Saat peperangan dulu, sang Raja Asura pernah menebas Kaisar Sitian yang membuatnya terluka cukup parah. Dan Kaisar pun sudah memaafkan kejadian itu.
Tapi kenapa kamu tak memaafkan sang kaisar? Dewa pun kini punya rencana agar Raja Rahu bisa bertemu dengan kaisar di istana surga dan saling berbicara. Dan anggap ini adalah tantangan dariku untukmu. Beranikah kau menerima tantanganku, Raja Gila? Tanya sang Dewa Rulai. Tak hanya itu saja, Dewa Rulai pun tahu perselisihan antara 4 Raja Asura selama ini. Dan mereka berniat saling membunuh satu sama lain. Tapi kini 4 Raja Asura bersatu untuk menyerang para dewa istana surga. Ini adalah hal yang langka, kata Dewa Rulai. Dewa Rulai pun menawarkan rencana yang lain pada Raja Rahu, bahwa dia dan para dewa yang lain akan menipu 3 raja lainnya agar masuk ke istana surga. Dan Raja Rahu bisa membunuh 3 raja itu di istana surga, lalu perselisihan antara para Asura pun selesai. Dan kamu akan jadi satu-satunya sang Raja Asura. Putuskanlah sekarang untuk rakyatmu, karena sejatinya Asura dan Dewa adalah sama. Dan mereka tak punya penyebab pertarungan yang jelas dalam peperangan ini, kata Dewa Rulai. Raja Gila pun merasa saran dari Dewa Rulai ini sangat konyol. Tapi Dewa Rulai menegaskan, di antara 4 raja, kamu adalah yang paling masuk akal. Selain itu, saran ini dilakukan Dewa Rulai karena dirinya telah berteman lama dengan Raja Gila. Sang Raja Gila pun menanyakan, apa kamu disuruh oleh surga, Rulai? Dewa Rulai pun menjawab, aku tak disuruh oleh siapapun, tapi aku punya kemampuan untuk memecahkan masalah ini. Kau terlalu optimis, Rulai, kata Raja Gila. Dewa Rulai pun menyuruh Raja Gila untuk berpikir dulu lalu bertindak secara hati-hati. Dan sang dewa pun menanyakan, apa menurutmu rencanaku tak akan berhasil? Raja pun terdiam dan memikirkan rencana tawaran dari Dewa Rulai ini. Raja pun masih ragu dengan rencana gila ini, tapi Dewa Rulai menyuruhnya untuk mencobanya. Hal ini membuat Raja Gila semakin bingung. Dia memikirkan apa benar Asura dan Dewa adalah sama, tapi dirinya memang merasa dekat dengan Dewa. Raja pun mulai membayangkan pada saat peperangan dulu dirinya sudah melihat istana surga ada di depannya. Sang raja ingin rasanya ke tempat itu, tapi malah dia bertemu dengan Dewa Rulai yang menghentikannya. Keinginan itu pun akhirnya harus tertahan. Dewa Rulai pun meminta maaf atas kejadian ini, dan untuk menebus kesalahan masa lalunya sekarang Dewa akan membiarkan Raja Gila jadi Asura pertama yang menginjakkan kakinya di istana surga. Tapi bukan sebagai musuh, melainkan sebagai sekutu. Raja pun meragukan perkataan Rulai. Apa rencana itu optimis atau cuma hanya angan-angan saja? Dan Raja akan membuktikannya dengan terus bertarung sampai dirinya benar-benar bisa bertemu dengan Kaisar Sitian. Dewa Rulai pun meyakinkan bahwa rencana ini akan berhasil. Dirinya akan memberitahu Dewa Sasin agar rencana ini dapat berjalan dengan lancar. Di istana surga, kini para prajurit akan berusaha menghadang Raja Gila. Prajurit secara serentak menyerang sang raja dan raja pun terus melangkah maju. Dia pun berusaha menahan emosinya demi menghindari perang dan tak akan melawan para prajurit. Prajurit yang beramai-ramai akan mengeroyok Raja Rahu kini dikejutkan dengan sebuah hembusan angin yang mementalkan mereka semua. Hembusan angin itu ternyata datang dari salah satu Asura dan langsung berkata, hei 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 prajurit surga. Raja Asura datang bukan untuk membunuh. Para prajurit pun masih tak percaya dan ngeyel ingin menyerang sang raja. Karena kata-kata itu diucapkan oleh seorang Asura juga. Dan tiba-tiba Asura itu berkata, aku bukan Asura, aku Tathagata. Setelah berbicara seperti itu, Dewa Rulai berubah ke wujud aslinya dan mengatakan bahwa ini adalah utusan surga dan Asura demi perdamaian. Sontak saja prajurit itu kaget. Kenapa bisa Dewa Rulai yang agung bisa bersama dengan seorang Asura yang dianggap musuh besar para dewa? Rulai pun mengatakan, dia melakukan hal ini dengan susah payah hingga harus menyamar jadi Asura hanya untuk berkomunikasi dengan sang Raja Gila. Dewa Rulai mengatakan pada prajurit jika perang dapat diselesaikan dengan negosiasi, kenapa harus menumpahkan darah? Dan Dewa Rulai pun memberi perintah pada prajurit untuk menyingkir dan membiarkan sang raja menemui Kaisar Sitian. Para prajurit masih saja ngeyel dan tak mau membiarkan hal itu karena menurut mereka Asura itu berbahaya.
Dewa Rulai pun berkata, "Aku bisa menjamin hal itu dengan nyawaku. Dan tak akan ada masalah apapun. Lagi pula sang kaisar juga sudah tahu rencanaku ini dan dia menerima perdamaian dengan Asura." Tentara yang mulai kebingungan kini kembali dikejutkan dengan kedatangan tentara naga Raja Rahu yang menyusul sang raja ke istana surga. Di antara para tentara itu terlihatlah sang ratu dan para satria tangguh Asura yang lain mulai menapakkan kakinya di istana surga. Dan hal ini baru mereka lakukan sekali ini seumur hidupnya. Para tentara Asura kini mulai bergabung dengan raja mereka. Mereka pun merasa senang bercampur aneh karena akhirnya mereka bisa masuk ke kawasan istana surga. Prajurit surga kini ketakutan dengan datangnya para pejuang Asura. Dewa Rulai kemudian mengatakan bahwa orang-orang ini datang dengan sebuah kebencian dan kemarahan. Untuk menenangkan hal itu semua, maka mereka harus bertemu dengan Kaisar Sitian. Para prajurit yang masih dengan rasa takutnya akan memberi jalan agar mereka dapat bertemu dengan sang kaisar. Dan Dewa Rulai lanjut mengatakan bahwa ini adalah kesempatan langka dan hanya akan terjadi sekali ini saja untuk menghentikan peperangan. Raja Rahu yang melihat para prajurit masih belum membukakan jalan berpikir bahwa rencana Dewa Rulai akan gagal karena Rulai terlalu optimis. Kini sang raja berniat mengobrak-abrik istana surga dengan para pejuang Asura yang baru saja tiba. Tapi Rulai masih membujuk sang raja gila bahwa ini hanyalah masalah kecil. Rulai akan mengurus hal ini dan menyuruh sang raja untuk bersabar dan jangan berkelahi dulu. Tiba-tiba saja muncullah suara yang berkata, "Ternyata di sini sangat ramai." Raja Rahu dan Dewa Rulai pun menengok pada orang yang barusan bicara. Ternyata orang itu adalah Kaisar Sitian yang keluar dari istana bersama Jenderal Timur dan Yutau. Sitian pun berkata, "Apakah itu dirimu, Raja Gila? Aku sudah menunggumu dan para pejuang Asura yang lain cukup lama." Melihat Kaisar Sitian datang untuk menemui Raja Gila membuat para prajurit surga tercengang. Dan Rulai merasa senang akhirnya akan ada harapan yang cerah. Para pejuang Asura kini melihat Kaisar Sitian yang keluar hanyalah jiwanya saja. Karena fisik Sitian yang asli telah menjadi dewa kegelapan. Kaisar pun langsung bicara pada Raja Gila bahwa dalam peperangan ratusan tahun yang lalu dirinya telah terluka parah oleh sabetan pedang iblis sang raja. Raja Gila pun menjawab, "Aku sudah tahu, Rulailah yang memberitahuku. Aku sudah menantikanmu tapi dirimu terlalu banyak keraguan," kata Kaisar Sitian pada Raja Gila. Kaisar pun sekarang merasa senang karena akhirnya dirinya bisa bertemu dengan Raja Gila untuk membicarakan masalah perdamaian ini. Raja pun tak ingin banyak bicara karena dia hanya butuh inti dari pembicaraan hari ini. Tak mau membuang waktu lagi, Kaisar pun menyampaikan keinginannya pada Raja Asura bahwa permusuhan Asura dan dewa yang telah terjadi selama beratus-ratus tahun akan berakhir hari ini juga, kata Kaisar. Keputusan damai ini pun ditempuh agar menciptakan keindahan dan perdamaian di dunia. Para prajurit surga pun tak percaya dengan apa yang dikatakan sang Kaisar. Karena hal ini membuat dewa yang agung tak akan dipandang lagi di mata Asura. Para pejuang Asura yang lain pun bersiap-siap dengan senjatanya bila nanti terjadi ketidaksepakatan dalam perdamaian ini. Tapi sang ratu menahan para pejuang Asura agar tunggu saja instruksi dari sang raja. Raja Gila Rahu pun kini terdiam sebentar lalu bicara. Dirinya tak percaya dengan para dewa. Dia pun lalu mengangkat pedangnya dan mengarahkan pedang itu ke arah sang kaisar. "Hanya satu kata dariku, bersumpahlah di hadapanku untuk tak melanggar perjanjian damai yang kau inginkan. Jika kau melanggar sumpahmu, maka akan kuhancurkan tempat ini dan mengubahnya menjadi lautan darah." Kaisar pun berkata, "Aku bersumpah demi Tuhan dan disaksikan olehmu sendiri, kita berdamai." Yutau pun kini terlihat sibuk mencatat sejarah baru antara surga dan Asura. Dan kini muncullah era baru sepanjang sejarah permusuhan Asura dan surga. Jenderal Timur pun kini tersenyum karena hari ini dirinya merasa telah melihat sebuah keindahan yang tidak pernah terjadi selama berabad-abad. Raja Asura pun menyimpan pedang di punggungnya dan berkata, "Pejuang Asura, hari ini kita tidak akan membunuh dewa. Mari kita pergi dan bunuh yang lain."
Raja Gila mengatakan itu dengan raut wajah tersenyum yang tak pernah kita lihat selama ini. Sungguh luar biasa. Dan gimana cerita selanjutnya? Siapakah yang akan dibantai oleh Asura ini? Tunggu jawabannya di next video. Ngobrol sob. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.